Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini hari Kamis tanggal 26 Juli tahun 2023 kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang akan menyampaikan apa yang telah saya dapatkan dari pendidikan bersuara. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan yaitu pertama adalah mengenai perubahan paradigma belajar, yang selanjutnya adalah mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, untuk itu sebelum saya mulai kepada yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kita awali kegiatan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ibu menggenggam suatu barang yang sangat berharga, dipegang gitu ya. Ketika ibu menggenggam barang tersebut dan barang itu betul-betul adalah barang yang ibu rasa itu sangat berharga, tidak ingin dibagi untuk orang lain, hanya untuk diri saya sendiri. Nah, kita umpamakan di sekarang ibu coba, siapa di sini yang mau coba? Bunung boleh? Boleh. Coba bunung seolah-olah atau ambil suatu barang. Nah, ibu pegang. Ibu bayangkan pensil ini adalah pensil yang paling ibu sayang, pensil yang sangat berharga bagi ibu. Nah, terus ada satu orang di sini misalnya Pebi, ya. Pebi coba bujuk, minta ke bunung pulpennya. Sok, gimana kira-kira? Terserah, mau diminta, mau dipinjam. Intinya barang yang sangat dipegang erat oleh ibu itu, bagaimana reaksinya kalau benar-benar kesayangan seperti itu? Coba. Oke, baik ya. Tepuk tangan buat Pebi dan Bu Nung ya. Di sini kita lihat ya, walaupun ini hanya simulasi, Bu Nung di sini betul-betul mempertahankan barang yang ibu miliki ya, betul ya? Karena dengan alasan barang itu tadi clue-nya dari awal kita sudah tanamkan barang itu barang yang berharga, barang yang betul-betul disayangi, tidak ingin dibagi ke orang lain kan tadi. Bagaimanapun usaha Ibu Pebi untuk meminta pulpen tersebut, tetap Ibu Nung tidak bisa memberikan. Nah, di sini yang akan saya tanyakan, apakah ketika Ibu Pebi tadi merajuk seperti itu mempengaruhi Bu Nung atau tidak? Tidak ya. Jadi di sini ada yang namanya teori kontrol. Jadi seseorang itu sebetulnya, kalau kita dengan orang lain ya, kita itu intinya seperti ini, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Nah, seperti tadi Bu Nung, walaupun Bu Pebi tadi minta, dirayu, dibujuk, tidak bisa
diambil ya si pensil apa si pulpennya itu, karena bunuh bersikeras bahwa ini milik saya, tidak mau. Nah, jadi disitulah teori kontrol itu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini dijelaskan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita mendapatkan tugas ya, bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu kata kuncinya di sini adalah berdiferensiasi. Jadi tidak disamaratakan ya pelayanan kita dalam mendidik murid-murid di sekolah kita. Mungkin untuk pembelajaran diferensiasi, untuk lebih jelasnya nanti pada kesempatan yang akan datang ya kita akan jelaskan kembali. Untuk kali ini kita akan fokus kepada bagaimana kita menanamkan budaya positif di sekolah. Baik, nah di sini tadi ya ilusi yang tadi, kontrol yang tadi ya, kaitannya dengan tadi bunuh pegang barang ya. Di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebagian besar kita salah paham ya, atau ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nih, di sini ilusi guru mengontrol ya. Jadi kita berpikir bahwa kita ngajar ke anak itu sepenuhnya bisa dikontrol oleh guru gitu ya, biasanya gitu ya. Nah, ini sebetulnya tidak tepat ya. Untuk selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi mungkin selama ini kita berpikir dengan menyalahkan anak atas kesalahannya itu bisa membuat anak berubah, bisa membuat disiplin. Kita mungkin sering kali mengalami miskonsepsi atau salah persepsi ya mengenai teori kontrol. Nah, di sini ada sebuah tabel yang menjelaskan bahwa tabel yang ini adalah stimulus respon dan tabel yang selanjutnya adalah teori kontrol. Menurut stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita sama. Padahal, realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini biasanya terjadi ya pada anak didik kita. Kita biasanya menganggap anak didik kita itu kalau melakukan kesalahan sudah jelas dia itu adalah ketika dia melakukan perilaku buruk, kita berpikir bahwa itu adalah salah. Padahal semua perilaku manusia itu memiliki tujuan ya. Jadi biasanya apalagi kalau anak didik usia PAUD ya, usia taman kanak-kanak itu biasanya mereka melakukan sesuatu hal yang mungkin kita anggap buruk itu padahal dia sedang mencari perhatian seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri sendiri ada apa yang yang bisa mengontrol hanya diri sendiri. Ya, jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, tapi kita belum tentu bisa mengontrol orang lain. Seperti itu juga, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, jadi ketika kita misalnya anak didik kita melakukan kesalahan, terus kita bujuk, tapi di situ anaknya kekeh tidak mau berubah, akhirnya kita
maksa ya. Padahal seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah ya, kita berpikir aku menang, kamu kalah, kamu kalah, aku menang ya. Kalau kita menghadapi suatu kasus ya, padahal seharusnya kita berpikir bahwa menang, jadi menang di kedua belah pihak seperti itu ya. Jadi kita mungkin beranggapan ketika kita misalnya ingin mendisiplinkan anak, kita merasa bahwa nih aku menang nih, anak ini nurut sama kita. Padahal tidak seperti itu yang seharusnya. Seharusnya bagaimana kita harus menang, anak juga merasa menang gitu ya. Jadi kedua belah pihak enak seperti itu. Di sini ada yang namanya disiplin positif ya. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Bentar ya, saya pindah ke sini. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau kita sebut biasanya sebagai reward, ancaman maupun hukuman ya. Jadi disiplin ini bukan berasal dari pengaruh luar, tapi berasal dari dirinya sendiri atau kesadaran diri sendiri seperti itu ya. Mengutip apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dan di sini juga menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu yang ditandai self-disiplin. Jadi disiplin diri. Nah, jadi sebagai manusia yang merdeka, yang memiliki kebebasan untuk memilih sendiri apa yang ingin gitu dikembangkan oleh dirinya sendiri, disiplin itu hadir dalam dirinya sendiri. Jadi bukan atas dasar kemauan atau misalnya tadi ya ada yang namanya reward, tuntutan, hukuman seperti itu. Jadi disiplin itu betul-betul berasal dari dirinya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi seperti itu ya ibu-ibu, untuk disiplin diri, kita sebagai pendidik, tugas kita adalah mendisiplinkan anak. Namun dalam pelaksanaannya kita tidak ada paksaan ya, betul, tidak memaksa atau tidak ada paksaan ya. Karena yang harus kita lakukan adalah memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri anak itu sendiri gitu ya. Baik, kita lanjut kepada nilai-nilai kebajikan. Ya, ini hanya 3 yang saya cantumkan ini hanya 3 ya. Sebetulnya untuk nilai-nilai kebajikan ini kalau dalam LMS atau modul yang saya pelajari itu ada 6 macam. Nah, mungkin nanti selebihnya saya kirim via grup WhatsApp ya untuk secara detailnya. Ini hanya 3 saja sebagai contoh nilai kebajikan. Institut
institusi atau organisasi atau nilai-nilai kebajikan universal sebagai nanti acuan untuk menentukan keyakinan diri. Di sini yang pertama nilai-nilai kebajikannya adalah profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, di dalam profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, untuk yang selanjutnya yang kedua, menurut IBO Primary Years atau program PYP ya, yaitu yang pertama toleransi, kemudian yang kedua rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, yaitu yang pertama dapat dipercaya, kemudian yang kedua lurus hati, yang ketiga pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah contoh nilai kebajikan yang dapat kita gunakan sebagai tujuan daripada keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, jadi itulah manusia itu memiliki kebutuhan dasar, dan kebutuhan dasar ini harus terpenuhi oleh semua anak ya, kalau di sekolah atau semua murid yang ada di sekolah. Apa sajakah itu kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi kebutuhan yang pertama yang harus dipenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya, kebutuhan atas makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Intinya, anak terpenuhi untuk bertahan hidup ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Nah, seperti contohnya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, power atau penguasaan, yaitu terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ya, itu kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Di antaranya yaitu mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan atau fun. Di antaranya adalah bermain, humor, antusiasme, tertawa, seperti itu ya. Jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi ya. Ketika misalnya 5 kebutuhan dasar manusia ini salah satunya saja tidak terpenuhi, biasanya disitulah ada celah untuk melakukan suatu pelanggaran ya. Misalnya ada seorang anak. Nah, seorang anak ini lagi istirahat misalnya. Terus dia itu senang lempar-lemparan. Tiba-tiba karena lempar-lemparan barang, misalnya di situ ada mainan lah kalau di sekolah ya, lempar-lempar barang. Terus lempar-lemparan barang mengenai gurunya gitu.
sampai gurunya merasa sakit. Nah, di situ kira-kira menurut ibu guru semua, apa kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut? Apakah bertahan hidup, rasa kasih sayang dan ingin diterima, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Yang mana coba kira-kira? Jadi kasusnya seperti ini, ada 2 orang anak di kelas lagi istirahat. Permainannya misalkan di sini contohnya kita anak itu kalau di kelas kita biasanya suka main balok ya. Kalau menurut penggunaannya, balok itu digunakan untuk menyusun-nyusun ya, membuat suatu bangunan. Tapi anak ini berinisiatif, baloknya ini dilempar gitu, terus patangkep-tangkep ya, saling menangkap di balok tersebut. Dan karena asiknya tersebut, balok tersebut mengenai gurunya gitu, sampai gurunya merasa sakit, apalagi sampai benjol lah istilahnya. Nah, di sini apa yang ingin dipenuhi oleh seorang anak itu kebutuhan? Kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, atau bertahan hidup? Nah, kalau melihat dari dia, anak-anak itu kan tadi sudah jelas dia main, tapi inisiatif dibabet-babet supaya lebih senang ya. Jadi di situ adalah kesenangan yang ingin dipenuhi oleh anak, seperti itu. Contoh lagi, misalnya ada seorang anak namanya Tommy misalnya. Tommy ini dari rumah dia itu tidak seperti temannya, tidak membawa bekal makan. Ketika waktu makan istirahat, Tommy ini suka gangguin nih temennya, suka minta-minta dengan paksa makanannya tersebut gitu ya, seperti itu. Sehingga teman-temannya merasa terganggu karena makanannya suka diambil oleh Tommy, sehingga teman-temannya merasa terganggu. Nah, setelah diselidiki, ternyata Tommy ini memang dia itu tidak pernah diberi bekal oleh orang tuanya. Yang artinya Tommy ini merasa kelaparan gitu kan ya. Nah, di sini apa yang dicoba oleh Tommy untuk memenuhi kebutuhannya? Iya. Jadi kalau ini lebih ke bertahan hidup ya. Jadi ya betul. Bisa juga karena anak itu, Tommy itu tidak diberi kasih sayang oleh orang tuanya ya. Kita lanjut saja. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Ya. Menurut Diana Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini udah jelas ya. Biasanya, kadang-kadang yang sudah terjadi gitu ya di lapangan, anak itu termotivasi untuk melakukan suatu kebajikan misalnya, tapi karena atas dasar dia menghindari sebuah hukuman. Ada siun dicarekan ku ibu guru, takut dimarahi oleh ibu guru, takut dihukum oleh ibu guru, jadi dia baru berperilaku baik. Tapi apakah itu akan berefek jangka panjang? Apakah itu bisa tertanam dalam diri anak tersebut, atau hanya anak tersebut karena rasa takut saja gitu dia melakukan kebaikan atau mengontrol dirinya agar lebih baik gitu ya. Untuk yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin kita biasanya kalau di TK biasanya suka kasih bintang ya. Ayo anak-anak misalnya, ayo baca doa. Siapa yang baca doanya tertib nanti ibu kasih bintang. Nah, sebetulnya kalau melihat kepada disiplin positif atau budaya positif, penghargaan itu sebetulnya adalah sebuah hukuman. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Tapi di sini memang suatu penghargaan atau reward itu bisa menjadi motivasi atas dasar untuk manusia berperilaku ya. Untuk yang ketiga, motivasi perilaku manusia adalah
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, coba ibu-ibu, di antara ketiga motivasi perilaku manusia ini, mana yang paling baik yang harus kita tanamkan kepada diri anak? Apakah yang A, B, atau C? C. C yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini kita harus percaya dulu nih sebelum kita menanamkan kepercayaan kepada anak. Kita harus percaya bahwa anak-anak atau murid-murid kita bisa menjadi baik, berperilaku termotivasi atas keinginan dirinya sendiri, bukan imbalan, bukan juga karena takut akan hukuman. Jika tadi kita sudah bahas mengenai 3 perilaku motivasi manusia, selanjutnya di sini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini dalam tabel ini atau daftar di sini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di dalam gambar ini atau di dalam tabel ini ada perbedaan-perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya tidak terencana. Seperti apa contohnya? Misalnya di kelas nih, kita lagi mengajar, tiba-tiba ada satu anak yang biasanya baik gitu ya, tapi tiba-tiba hari itu melakukan suatu hal yang misalnya ngeyel. Nah, karena kita jengkel, tiba-tiba kita kasih, kamu hari ini sedang melakukan kesalahan, ayo berdiri di depan kelas. Nah, itu yang dinamakan adalah sebagai hukuman. Nah, hukuman di sini biasanya tidak terencana, mendadak ya. Jadi hukuman itu biasanya terkesan mendadak. Ketika dalam suatu waktu tersebut, dalam kurun waktu tersebut, ketika anak melakukan kesalahan, dengan secara tiba-tiba kita memberikan hukuman, biasanya seperti itu. Jadi di sini hukuman itu tidak terencana. Kemudian yang kedua, hukuman itu biasanya bersifat murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi tidak ada kesepakatan ya. Tiba-tiba aja anak itu dikasih hukuman, padahal sebelumnya tidak pernah ada kesepakatan antara murid dengan guru. Kemudian yang ketiga, bersifat satu arah. Jadi hukuman itu biasanya ditentukan oleh gurunya sendiri kalau di sekolah itu ya. Atau kalau misalnya di rumah, orang tua terhadap anak. Jadi hukuman itu hukuman orang tua. Bagaimana orang tua itu sendiri gitu yang menegakkan hukum gitu kan. Anak itu tidak perlu tahu, anak itu tidak perlu berpartisipasi gitu ya dalam menentukan hukuman itu gitu kan. Jadi bersifat satu arah. Kemudian yang selanjutnya, hukuman itu bisa berupa fisik atau psikis ya. Jadi kalau fisik sudah jelas ya, misalnya cubitan seperti itu. Psikis misalnya kita beri umpatan, kata-kata kasar seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya konsekuensi. Nah, biasanya konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian, murid tetap dibuat merasa tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor. Nah, di sini konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Nah, di sini konsekuensi itu memang sudah terencana. Jadi sebelumnya ada kesepakatan dulu nih dengan anak. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, langsung kita berikan konsekuensi atas kesalahannya tersebut. Jadi langsung aja gitu. Ketika anak melakukan pelanggaran, langsung aja gitu. Karena kamu sudah melanggar, kamu diberi hukuman. Nah, tetap jadi balik lagi kepada hukuman. Tapi itu karena sudah ada perencanaan terlebih dahulu, jadi disebut sebagai konsekuensi gitu ya. Tapi tetap dalam konsekuensi ini murid itu tidak merasa nyaman gitu ya. Nah, yang ketiga, yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu bagaimana?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi kalau restitusi itu dibuat berdasarkan atas dasar kesepakatan, ya. Tapi dalam kegiatan restitusi ini, anak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan gitu. Dan solusinya pun atas kesalahannya itu anak sendiri yang diberi kesempatan untuk mencari solusi sendiri gitu. Jadi tidak serta-merta langsung saja kita beri hukuman, langsung kita beri tindakan untuk anak, tapi kita ada tahap-tahapnya dulu gitu ya dalam menjalankan restitusi ini. Oke, selanjutnya, nah di sini ada 5 posisi kontrol guru ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer ya. Nah, di sini ada ilustrasi, Nih, contoh penerapan dan posisi kontrol guru. Ada contoh kasus nih. Seorang siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara kenaikan bendera hari Senin. Guru sebagai penghukum biasanya akan memberikan hukuman. Contohnya di sini, hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, di sini karena anak tidak memakai atribut yang lengkap, misalnya tidak pakai topi ya seperti itu, langsung saja guru yang biasanya dalam posisi kontrol sebagai penghukum memberikan hukuman, meminta anak untuk hormat kepada bendera selama 1 jam ya. Nah, bagaimana yang pembuat rasa bersalah ya? Pembuat merasa bersalah biasanya akan mengucapkan, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu ya. Jadi kalimat yang diungkapkan sebagai guru dalam posisi kontrol pembuat merasa bersalah itu biasanya membuat anak merasa bersalah gitu. Nah, betul-betul anak itu dipojokkan lah gitu ya. Dipojokkan betul-betul bahwa anak itu melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, ini dengan kasus yang sama sebagai kontrol teman ya, posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman biasanya akan mengatakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Biasanya kalau seorang teman kan seperti itu ya, jadi menggunakan bahasa yang biasanya disetarakan gitu kan, lebih dekat dengan muridnya. Kemudian yang pemantau bagaimana? Dia akan mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini biasanya sebagai pemantau ya. Nah, bagaimana posisi kontrol guru selaku manajer? Nah, biasanya dalam posisi kontrol guru sebagai manajer yang diucapkan adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti ini kalau posisi kontrol guru sebagai manajer. Kira-kira berbeda tidak dengan kalimat yang sebelumnya? Berbeda. Nah, di antara kelima posisi kontrol guru yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama ada penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat posisi kontrol sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini,
mana yang kira-kira menurut ibu yang paling baik? Apakah teman, pemantau, manajer, pembuat merasa bersalah, atau penghukum? Ayo, yang kira-kira akan berdampak bagi murid gitu ya. Memberikan pelajaran kepada anak tapi tidak menyakiti anak, seperti itu. Manajer. Sebagai manajer, betul. Gunung, tepuk tangan untuk Gunung ya. Jadi dari kelima posisi kontrol itu yang paling ideal adalah sebagai manajer. Tadi mungkin Bu Febi berpendapat sebagai teman. Oke, bisa sebagai teman. Tapi kalau hanya sebagai teman saja, tidak ada efek jeraknya, betul? Tidak ada efek anak mau berubah lah, intinya bukan jerak di sini. Anak tidak akan memperbaiki atas kesalahannya sendiri gitu. Berbeda dengan manajer, di sini anak ditanya ya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak diberi kesempatan untuk beropini atau berpendapat bagaimana anak tersebut untuk memperbaiki kesalahan. Sekarang kita coba ya di sini. Apakah ibu bisa membedakan posisi kontrol guru? Oke, yang pertama lihat posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu sudah membuat kesalahan yang fatal. Kira-kira kalimat guru seperti itu posisi kontrol apakah? Ayo. Pemantau. Apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu sudah membuat kesalahan yang fatal. Kira-kira seperti apa? Ayo, kalau menurut guru pemantau katanya. Ayo. Tadi ya, yang posisi kontrol saya ingatkan kembali. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai apa tadi? Yang kelima sebagai manajer, yang keempat itu sebagai pemantau ya, pemantau. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu sudah membuat kesalahan yang fatal. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Kalau gurunya mengucapkan seperti ini, saya kecewa kalau sama kamu. Kamu sudah membuat kesalahan yang benar-benar fatal hari ini. Saya tidak mau lagi bantu kamu. Kamu sudah berbuat yang tidak baik. Kamu sudah mengecewakan bapak, misalnya. Kamu sudah mengecewakan ibu. Oh, pembuat masalah. Ya, betul. Jadi kalimatnya di sini kamu. Jadi memojokkan anak, menyalahkan anak, menyudutkan anak. Jadi di sini posisi kontrol guru yang dipraktekkan dalam kalimat ini adalah pembuat merasa bersalah. Ya, nyudutkan ke budak gitu ta. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira posisi kontrol apakah aku? Kamu tuh tidak pernah benar melakukannya. Ayo, teman, penghukum, pemantau, manajer atau apa? Yo, coba menurut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira? Ya betul, pemantau ya. Karena biasanya kalau pemantau itu karena biasanya kan konsekuensi ya. Jadi kamu ngelakuin kesalahan ya tuh sesuai dengan kesepakatan. Ya udah terus di apa? Dibawelan lah gitu. Karena dia terus-terusan memantau anak gitu kan. Selanjutnya yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa ini? Manajer, sepakat ya. Jadi kalau ada kalimat apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini adalah sebagai posisi manajer. Nah, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Teman, betul. Gunung pintar ya. Jadi biasanya kalau teman, ayolah, ayo asuh bantu ibu gitu kan ya. Ini posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya yang terakhir.
Kamu tidak akan mendapatkan nilai jelek jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Sudah jelas di sini ya. Diberi ancaman nih sama bapak gurunya ya, bahwa kalau kamu tidak mengerjakan, kamu tidak akan mendapatkan nilai. Jadi langsung nih, secara langsung diberi hukuman. Hukumannya tidak mendapat nilai. Oke, yang selanjutnya kita beranjak kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini yang lebih mungkin sebelumnya pernah dijelaskan juga ya. Kalau sebelumnya keyakinan kelas itu bisa dikatakan sebagai kesepakatan kelas. Namun untuk saat ini diubah kalimatnya menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sendiri merupakan yang tadi Bu, adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tuju gitu. Jadi bersumber atau berasal dari nilai-nilai kebajikan yang dituju. Nilai-nilai apa saja yang ingin kita tanamkan kepada anak, yang ingin kita anak itu disiplin apa yang ingin kita terapkan kepada anak, itu seperti itu. Nah, jadi keyakinan kelas itu sendiri adalah berisi nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita rancang atau kita sepakati bersama dengan murid untuk tujuan kebaikan. Ya, di sini dalam artian untuk disiplin diri itu sendiri. Nah, bagaimana nih pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, bersifat abstrak nih, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Artinya sebuah keyakinan kelas itu tidak menggunakan kalimat tidak ya, atau dilarang, tidak. Jadi kalimatnya adalah kalimat positif. Untuk keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat. Nah, keyakinan kelas disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga warga sekolah mudah diterapkan atau mudah menerapkan ya. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau tadi misalnya hukuman itu sepihak, hanya guru saja tanpa anak tahu. Untuk keyakinan kelas ini, anak itu dilibatkan dalam pembentukannya. Jadi dibuat kesepakatan. Yang mungkin kalau kita untuk di taman kanak-kanak, kita berikan pertanyaan pemantik dulu nih dari gurunya. Kita berikan pilihan-pilihan, misalnya anak diberi kesempatan untuk berpendapat, menentukan keyakinan kelas yang ingin diterapkan di sekolah atau di kelas masing-masing, yang nantinya keyakinan kelas itu akan menjadi pengingat bagi anak tersebut ketika anak tersebut melakukan sebuah pelanggaran seperti itu ya. Nah, di sini kaitannya keyakinan kelas dengan tadi kaitannya dengan posisi kontrol guru. Nah, jadi saling ada keterhubungan. Ada yang namanya segitiga restitusi. Nih, segitiga restitusi ini, nah, sesuai dengan bentuknya, segitiga berbentuk segitiga ada 3 sisi. Nah, segitiga restitusi ini terdiri atas 3 langkah, ya. Dan apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog, ya. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Yang pertama adalah nih, biasanya yang pertama yang dilakukan untuk melaksanakan segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, ya. Jadi di sini langkah pertama adalah kita menstabilkan identitas anak dulu. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, seperti itu ya. Nih, kalimatnya contohnya seperti apa? Misalnya nih, dalam suatu kelas murid ibu melakukan sebuah pelanggaran. Ini sebelumnya kita sudah membuat suatu keyakinan kelas dulu ya.
Jadi sudah ada kesepakatan antara murid dengan guru. Di kelas itu aturan misalnya di dalam keyakinan kelas kelompok A misalnya. Pertama adalah kebersihan. Yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga misalnya disiplin seperti itu. Nah, terus ada suatu kasus atau kejadian, misalnya si A melakukan sebuah kesalahan, misalnya dia melempar sampah kemana saja, padahal tertulis ada keyakinan kelasnya adalah bahwa ada kalimat kebersihan gitu ya. Keyakinan kelasnya berisi kebajikan universal yaitu kebersihan. Tapi anak di situ melempar sampah bukan ke tempatnya sehingga ruangan menjadi kotor. Tahapan yang pertama yaitu untuk menstabilkan identitas. Nah, biasanya kita hampiri dulu nih anak ini. Meraih dulu anak tersebut. Kita tidak serta-merta langsung menyalahkan, "Hei, kamu salah. Ayo, ambil sampahnya ke tempat sampah." Tidak seperti itu dalam segitiga restitusi ini. Tapi, tahapan yang pertama biasanya kita stabilkan dulu identitas anak. Kita buat anak merasa sadar bahwa dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Nah, yang pertama stabilkan identitasnya dulu. Intinya begini, dalam menstabilkan identitas, seolah-olah posisi kita sama atau berpihak kepada murid. Biasanya kalimatnya begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi walaupun memang secara anak sudah jelas-jelas nih buang sampah sembarangan salah gitu, tapi kita tidak langsung menyalahkan anak, kamu salah, ayo sampahnya buang. Nah, tidak seperti itu dalam segitiga restitusi itu. Tapi kita raih dulu anaknya supaya anaknya mau diajak berkomunikasi dengan kita gitu. Jadi kita raih dulu. Nah, kalimatnya seperti itu. Biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau dengan kalimat seperti itu pasti anak akan merasa, oh iya ya, betul ya, setiap orang pasti. Jadi dia tidak akan merasa tersudutkan atas kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, setelah kita sampaikan kalimat yang menstabilkan identitas dia, setelah itu barulah kita menanyakan keyakinan. Kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya, yang sudah kita sepakati sebelumnya, yang di dalamnya keyakinan-keyakinan itu ada kebajikan-kebajikan universal yang dituju ya. Kita ingatkan anak, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita yakini sebelumnya, yang kaitannya dengan hal yang sudah kamu lakukan. Oh iya Bu, keyakinan kelas kebersihan misalnya, anak bilang seperti itu. Nah, kira-kira kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pasti kan anak akan menjawab, aku mau jadi ini. Biasanya kalau anak lebih bisa imajinasi ya. Nah, menurut kamu, bisa kita sampaikan lagi. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan tadi dengan melempar sampah bukan ke tempatnya sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Ya, di situ ya. Langkah selanjutnya, yang terakhir itu validasi kebutuhan. Jadi tadi kamu ingin menjadi seperti apa? Kira-kira ada langkah yang lain tidak yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini, gitu kan? Mungkin anak akan menjawab, oh iya Bu, daripada saya melempar, saya lebih baik mendekati tempat sampah. Pasti kan anak mengatakan seperti itu ya. Ketika kita sudah kita berikan pertanyaan-pertanyaan semantik, pasti anak akan menjawab. Dan disitulah anak akan merasa, oh iya, ternyata saya diberi kesempatan untuk berpendapat, saya diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya
sendiri tanpa harus kita memberikan hukuman gitu ya, tapi kita ajak dulu komunikasi anak. Awalnya kita menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian menanyakan keyakinan, yang kemudian selanjutnya kita tanya bagaimana penerapan untuk selanjutnya gitu. Jadi untuk memperbaiki kesalahan itu kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan bagaimana upaya dia untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kira-kira sampai di sini untuk penerapan segitiga restitusi ada yang mau ditanyakan dulu? Bu Feby, mangga. Ibu ada kalau keyakinan kelas kita di diri kelas. Jadi Jakarta itu. Untuk keyakinan kelas itu sendiri, kan nanti hasil akhirnya setelah kita membuat kesepakatan dengan murid kan bakal ditempel ya. Kalimat-kalimat keyakinan kelas itu kan tadi tidak perlu panjang kali lebar ya. Yang penting berisi kebajikan yang ingin kita tuju kan ya. Di slide yang tadi yang sudah disampaikan tadi kan contohnya yang pertama adalah apa tadi, profil pelajar Pancasila. Boleh itu misalnya dari profil pelajar Pancasila mau dimasukkan bertakwa, misalnya kalimat seperti itu boleh gitu ya. Nah, dalam keyakinan kelas itu sendiri, nah ini ya kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan. Ini kan seperti ini, misalnya contoh ibu mau ngambil kebajikan yang mana nih di sini? Sok contoh Bu. Ya, katanya gotong mandiri. Nah, misalnya di sini kebajikan universal yang dituju oleh ibu adalah mandiri, dan mandiri itu dicantumkan dalam keyakinan kelasnya. Misalnya anak mandiri, gitu kalimatnya kita bisa variasikan lagi ya. Semua anak mandiri misalnya. Nah, contoh mandirinya apa? Nah, di sini kita jelaskan ke anak. Mandiri berarti tidak bergantung kepada orang lain. Mandiri adalah melakukan semuanya sendiri. Gitu. Misalnya apa? Memakai sepatu sendiri. Misalnya menyimpan sepatu sendiri, gitu ya. Mengerjakan lembar kerja sendiri, tidak dibantu oleh orang tua, misalnya. Masuk ke kelas sendiri, tidak ditemani oleh orang tua. Nah, itu adalah peraturan kelasnya. Jadi peraturan kelasnya memang lebih rinci dari keyakinan kelas yang hanya tertulis mandiri. Misalnya di situ kita jabarkan lagi ke anaknya. Ya, jadi ke anaknya kita sampaikan lagi. Yang pertama, mandiri apa? Masuk ke kelas sendiri, gitu ya, masuk ke kelas sendiri, mengerjakan tugas sendiri. Sudah ya, cukup seperti itu ya. Jadi dari satu keyakinan kelas itu banyak peraturan yang diturunkan gitu. Seperti kan banyak ya kalau mandiri mah nyimpen sendal atau sepatu ke tempatnya tanpa harus minta bantuan orang lain gitu ya. Gitu. Jadi nanti mungkin akan ada 2 papan ya, atau ada 2 poster. Poster yang pertama sudah jelas keyakinan kelasnya yang sudah disepakati bersama. Yang kedua adalah penjabaran dari keyakinan kelasnya itu sendiri gitu. Tapi dalam keyakinan kelasnya itu sendiri atau peraturan kelasnya itu kalimat yang digunakan adalah kalimat positif. Jadi kata tidak, dilarang itu lebih baik dihilangkan. Nah, seperti itu ya Bu ya. Ini menstabilkan identitas. Ini contoh ya. Contoh kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas yang bisa kita lakukan dalam dalam segitiga restitusi ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi dalam menstabilkan identitas kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa wajarlah membuat kesalahan. Semua anak pasti pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita sampaikan bahwa kesalahan itu adalah proses dalam sebuah pembelajaran. Nih kalimat contohnya seperti ini. Berbuat salah itu wajar.
Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Misalnya nih ada anak yang berantem ya. Nah, anak yang berantem misalnya dalam suatu kelas, keyakinan kelasnya itu terdapat ada kalimat menghargai orang lain ya. Nah, berarti kalau sudah berantem seperti itu berarti sudah melanggar keyakinan kelas mengenai menghargai orang lain kan ya. Nah, tapi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan anak. Kamu sudah mengganggu teman kamu salah. Ya kamu ibu hukum. Biasanya kalau itu kan sebagai penghukum ya. Nah, sebagai manajer, sebagai posisi kontrol manager, dalam tahapan menstabilkan identitas, biasanya kita akan ucapkan tanya dulu ke anak nih. Adek, misalnya, ayo ikut ibu, kita ajak dua orang gitu ya. Yang satu korban misalnya, yang satu pelaku. Kita tanya ke pelakunya, kalian berdua tadi ada apa? Misalnya kita tanya, oh iya bu, tadi adek mukul saya. Nah, kita tidak langsung menyalahkan, oh iya adek kamu salah gitu. Tapi kita tanya lagi ke adek, kira-kira mengapa kamu melakukan itu? Kita tanya itu dulu ya, tanya dulu alasannya. Mengapa adek melakukan itu? Pasti dia akan bercerita, ya bu, udah dia menghina, katanya adek jelek, misalnya seperti itu. Nah, kita sebagai guru dalam menstabilkan identitas pasti akan mengucapkan seperti ini. Oh, seperti itu. Ibu tahu rasanya kalau diejek oleh teman pasti sakit ya. Nah, dalam menstabilkan identitas kita seolah-olah bahwa kita berada di pihak anak tersebut gitu ya. Kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak merasa sakit hati. Nah, dilanjut dengan segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kebutuhan tadi yang lima tadi ya. Di sini kan kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, seperti itu ya. Jadi dalam validasi tindakan yang salah, kita sampaikan ke anak, ada cara lain yang lebih efektif yang bisa kamu lakukan ya. Nah, kira-kira apa gitu? Kira-kira menurut kamu, atau kalimatnya seperti ini, kira-kira menurut kamu hal yang kamu lakukan, tadi kamu memukul teman kamu, adek memukul teman kamu, itu kira-kira hal yang baik atau tidak baik? Kita tanyakan ke anak. Anak akan menjawab, iya bu, tidak baik. Nah, jadi anak sadar, oh iya, apa yang saya lakukan adalah iya. Jadi sadar. Nah, di situ setelah kita validasi bahwa tindakan dia memukul temannya itu tidak baik, kita menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, di sini apa coba keyakinan kelas kita? Oh iya bu, kita harus menghargai orang lain, misalnya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ya, contoh yang kedua, atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal ya menurut kamu? Atau misalnya yang ketiga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi anak akan termotivasi untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, jadi ketika anak itu diingatkan, anak akan kembali mengingat dan oh iya ya, saya sudah melakukan kesalahan, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Dan disitulah kesempatan kita untuk mengarahkan anak untuk melakukan hal lain yang lebih efektif atau cara-cara untuk memperbaiki kesalahan.
Nah, kaitannya dengan kasus yang misalnya anak itu memang harus lebih sering kita ingatkan gitu ya intinya. Nah, disinilah perlunya adanya yang namanya kolaborasi ya. Karena kalau kita di taman kanak-kanak itu lebih kepada anak yang lebih usianya balita ya, usia 4 sampai 6 tahun itu kan masih dalam didikan orang tua ya. Jadi biasanya kalau anak seperti itu kan kaitannya dengan profil anak sendiri di rumahnya gitu. Jadi disinilah kita membutuhkan atau memerlukan kolaborasi dengan orang tua. Jadi terkait dengan keyakinan kelas ini, kita tidak hanya membuat kesepakatan dengan murid, tapi dengan orang tuanya juga gitu di sini, supaya orang tuanya juga ikut memberikan ikut mengingatkan atas keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, Arif, kalau itu sih memang tantangan berat ya bagi kita, yang penting kita sudah memberikan upaya lah intinya. Mungkin kita coba dulu lah gitu kan. Memang ini keyakinan kelas ini adalah hal yang baru ya, karena memang kita biasanya hukuman reward biasanya kan seperti itu ya. Hukuman reward punishment seperti itu aja biasanya, muter-muter atas gitu supaya lebih cepat. Tapi untuk keyakinan kelas ini, menurut penelitian para ahli ini, itu kan tadi tujuannya adalah memunculkan motivasi intrinsik, jadi yang ada dalam diri anak, bukan atas dasar paksaan, bukan atas dasar iming-iming suatu barang, misalnya dia mau nurut karena dia diberi hadiah seperti itu. Nah, jadi tadi langkah pertamanya gini dalam untuk menghadapi kasus itu. Nah, tadi sebelumnya ini kita semacam kita buat kesepakatan dulu dengan anak. Jadi sebelum kita menempel di kelas ada keyakinan kelas dengan peraturan-peraturannya yang sudah kita tulis, itu sebelumnya kita tanya dulu ke anak-anak, nanti kalau sudah besar mau jadi apa cita-citanya. Misalnya aku mau jadi ini, pasti setiap anak akan berpendapat. Nah, kira-kira untuk mewujudkan cita-cita harus bagaimana nih di sekolah? Pasti anak akan ada masukan kan dari anak. Tidak boleh nakal misalnya, seperti itu kan kalau jawaban anak TK ya. Tidak boleh ganggu teman misalnya. Kalau ini tidak boleh merebut misalnya, pasti kan anak akan mengutarakannya. Nah, yuk kita tulis sama ibu, yuk ditulis. Nah, nanti ibu akan fasilitasi dengan menulis apa yang diucapkan anak, itu yang ditulis. Nah, terus setelah itu ibu sampaikan lagi ya, kalau di kelas harus apa saja. Misalnya tadi menurut kamu tidak boleh merebut mainan teman misalnya, disampaikan ke anak. Tapi mungkin nanti kalimat tidaknya itu kita ubah ya, kan kalau itu masukan dari anak. Nah, kita ubah menjadi misalnya bersabar menunggu giliran bermain misalnya ya, yang kalau untuk ditempelnya. Tapi memang kalau dari anak kan pasti seucapnya ya gitu, keinginan anak pasti keluarnya gitu kan bahasa yang digunakan. Nah, nanti kita catat 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai mungkin sebanyak-banyaknya anak. Nah, terus dari kebanyakan itulah kita spesifikasikan gitu. Ini masuk keyakinan kelas yang mana? Ini masuk ke keyakinan kelas yang mana? Jadi kita ringkas. Misalnya tadi kan tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh merebut mainan. Boleh kita tulis semuanya di buku gitu kan. Nah, yang tidak boleh kaitan itu berarti apa keyakinan kelasnya? Menghargai orang lain. Jadi yang tertulis, yang terpampang di kelas adalah keyakinan kelasnya saja. Jadi sekedar sadayana. Jadi kita ingatkan nih, menghargai orang lain itu apa saja? Pertama, bermain atau sabar menunggu giliran. Kedua, tertib misalnya dalam menggunakan permainan. 3, misalnya membantu teman misalnya ya, seperti itu gitu. Nah, setelah kita membuat kesepakatan tadi, ketika anak
sebuah pelanggaran tadi ya, tahapannya tadi yang seperti garis. Jadi dua anak bicara, ayo jadi ibu. Nah, PR bagi kita selaku guru, karena memang biasanya menghadapi anak, kalau anak emosi kita juga akan ikut emosi ya biasanya. Nah disinilah kita sebagai guru harus bisa belajar untuk mengendalikan emosi. Jadi aduh ya udah, aduh panas ya, kemana ya. Nah kita stabilkan dulu emosi kita kendalikan dulu, kita berubah dulu lah jadi ibu peri seperti itu gitu. Barulah kita hadapi anak kita ajak misalnya ke ruangan terpisah ya, ayo hadir jeung ibu apa di lain, ajak dulu keluar mereka aja anu pelaku anak yang yang pelaku sama korbannya misalnya seperti itu, diajak keluar, yuk hadir yuk sama ibu yuk, diajak. Nah disitulah tadi dilakukan segitiga restitusi. Kita coba aja ya di kelas ya, mudah-mudahan berhasil. Karena memang merubah kebiasaan itu memang sulit, tapi mudah-mudahan sulit itu hanya di awal, tapi untuk selanjutnya kita bisa menerapkan ya, dan hasilnya nanti anak akan tumbuh sesuai dengan kebajikan-kebajikan yang kita tuju gitu ya. Anak akan disiplin dan sampai kepada kebajikan universal yang kita tuju ya. Nah, ini penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu ya, jadi kesimpulannya tadi ibu guru itu harus bisa menjadi seorang manajer ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.